Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak sekalian peserta kuliah subuh, sekarang sudah masuk hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Semuanya masih tetap dalam keadaan berpuasa, melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib bagi setiap mukmin dan muslim. Untuk tema hari ini silahkan boleh ditulis. Judul kuliah subuh hari ini judulnya Sunnah berbuka dengan kurma. Sunnah berbuka dengan kurma. Sudah? Oke, Bapak bacakan ini sumber hadisnya dalam kitab Ibadatul Ahkam halaman 382, nomor hadis 224. An Sulaiman bin Amir Ad-Dhabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Rawahu khamsah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Boleh tarjamahnya saja yang ditulis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan boleh ditulis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma.
maka berbukalah dengan kurma. Terus kemudian apabila tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air. Karena sesungguhnya air itu adalah suci, titik. Hadis riwayat 5 imam, titik barusan ya, titik. Hadis riwayat HR bisa kalau mau disingkat ya, 5 imam, dan disohihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Titik. Sudah? Baik. Dengarkan penjelasan. Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, tetapi pemimpin negara juga, pemimpin pasukan dalam perang, ya. Kemudian beliau juga bisa dikatakan ahli kesehatan. Semua tidak terlepas dari bimbingan wahyu. Makanya sumber utama kita selain Al-Quran, Al-Hadis, ya, yang menjadi rujukan sebagai kaum muslimin. Termasuk dalam hal berbuka puasa, ya, atas anjuran atau kesunahan lewat sabdanya, lewat firmannya yang sudah kalian tulis. Sudah Bapak bacakan tadi hadisnya, tapi kalian cuma nulis tarjamahnya saja. Idza afṭara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, falyuftir, maka berbukalah ala tamrin, dengan kurma. Fa in lam yajid, maka apabila tidak mendapatkan kurma, falyuftir, maka berbukalah ala ma'in, dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu adalah suci. Lantas apa hikmah dibalik sunnah berbuka dengan kurma? Coba kalian jawab. Kira-kira ada apa di dalam kurma? So, naon? Manis. Benar.
Memang kenapa dengan yang manis-manis? Berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis sedang berbuka. Betul ya? Wal hikmatu fil iftar bin tamar annahu hulwun. Hikmah berbuka dengan kurma karena sesungguhnya kurma itu adalah manis. Bahasa Arabnya manis itu hulwun, manis. Maka berbukalah dengan yang manis-manis. Kenapa? Secara kesehatan, silakan bisa ditanyakan kepada dokter ya. Jadi yang manis itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Tereh jantan energi gitu. Karena tenaga anda tereh upamin amis. Maka sebagai padanan di kita, kadang kita berbuka dengan kolak gitu ya. Kolak itu kan mengandung manis, gula. Jadi secara tubuh menyerap energi lebih cepat dengan yang manis-manis. Sok di dia di masjid dari maghrib ya, korma ayah, kolak ayah, air putih ayah disediakan. Laki-laki yang suka ikut berbuka di sini di masjid, berbuka dengan korma. Dan kemarin informasinya ya, Kementerian Agama mendapatkan berapa? Hampir 8 ton, berapa ton? Kiriman kurma dari Raja Salman dari Mekah di Arab Saudi. Ya, dia tahu bahwa Indonesia itu adalah umat Muslim terbesar, terbanyak di dunia. Pasti banyak berpuasa. Dia bersedekah atau mengirim kurma ke pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama di Jakarta, dan dibagikan lagi kepada kaum muslimin, kepada masjid-masjid untuk berbuka. Itu kurma. Karena memang Rasulullah yang hidup di Mekah pada saat itu sampai sekarang sebagai makanan pokok dan sebagai makanan yang paling banyak tersebar di Mekah adalah kurma, ya, tumbuhan yang apa istilahnya endemiknya di sana begitu, tumbuhnya di sana. Di Indonesia mah melaktakal kurma teh dina jadi oge tepat di buahan. Sok kurang di Tasiknya, di kota Tasik, di masjid kota Tasik kan aya kurma. Terus ningali teh can pernah amang ke masjid kota Tasik, Masjid Agung. Sok eta tangkal kurma dihareup manipin. Tapi teh anu buahannya. Karena memang kurma mah tempatna habitatna di nu panas. Saena di nu panas. Di Arab banyak, di Mekah, di Madinah seueur kurma teh. Nah, kalau tidak ada kurma, kata Rasulullah SAW dalam hadis, dengan air. Bagusnya adalah air putih, bukan air-air yang sudah dicampur. Ya, tapi harus air putih. Karena air putih itu adalah suci. Suci untuk kita makan. Nah, wal hulwu yaqwil basar alladhi yad'afu bis-shaum. Dan manis itu bisa memperkuat basar, pandangan, alladhi yad'afu, di mana pandangan itu sudah lemah, bis-shaumi, karena sebab puasa. Maka dengan mengkonsumsi kurma atau secara umum yang manis-manis, maka itu bisa memperkuat, ya, selain tenaga juga basar, penglihatan. Wa fihi imaun ila halawatil iman. Dan di dalamnya ada isyarat tentang manisnya iman. Ya. Fa inna shaum min a'dhamit ta'ati wal hasanati yudhibnas sayyiati. Karena sesungguhnya puasa itu adalah di antara ketaatan-ketaatan yang paling agung dan kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan
kejelekan-kejelekan. Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Puasa itu termasuk hasanat, termasuk kebaikan yang bisa menghilangkan sayyi'at, keburukan-keburukan. Tos kayak ngobrol, kayak ngobrol. Saralik. Tos, kupingkeun kata hartos. Puasa itu termasuk ketaatan yang paling agung dan termasuk kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi ku puasa teh urang tos termasuk karena pelaksanaan ketaatan yang paling agung dan bisa menghilangkan sayyiat, keburukan. Itu puasa. Berikutnya tadi kenapa dikatakan fa innahu tahurun, ya, air itu adalah suci. Al-ma'u mutahhirun, air itu bisa mensucikan. Wa baligul ghayah fit tahar fayabda'u bihi idza lam yujad at-tamar tafa'ulan bi taharatiz zahir wal batin wa li annahu yuzilul atsha 'anil nafs. Ya. Maka kita memulai dengan air apabila tidak mendapatkan kurma. Itu adalah tafaul, optimisme dengan kesucian zahir wal batin, kesucian lahir dan batin. Dan karena sesungguhnya air itu bisa menghilangkan rasa haus dari jiwa, dari raga kita. Nah, alhamdulillah tahadus bin nikmat Bapak dari mulai sejak tanggal 1 sampai hari kemarin tanggal 7 setiap berbuka pasti dengan kurma. Dan sunnahnya itu kurmanya 3 atau ganjil. Ya, ganjil. Rasul itu ganjil suka. Allah itu ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka sama yang ganjil. Sok naon ganjil teh? Bilangan ganjil teh naon? Kan aya bilangan genap, aya bilangan ganjil. Ganjil teh 1, 3, 5 dan seterusnya. Ya, witir kan kayak salat witir, soalnya salat anu ganjil. Salat witir. Urang sabada tarawih ini sok salat witir, sabaraha rakaat? Witir teh ganjil. Urang sabada tarawih sok salat witir, sabaraha rakaat sabada tarawih? 3, langsung dipecah. Aya 2 tos 2 tambah 1, aya anu langsung 3. Tadi urang mah di dieu salat witirna 3 rakaat dipecah. Formasi nanti 2 hiji, 2 rakaat heula terus rakaat jadi 3 rakaat. Bade disakalikeun mangga langsung 3 rakaat. Tanpa tahiyat awal jika maghrib teu rakaat hiji nangtung rakaat kadua nangtung rakaat katilu tahiyat mangga biasa. Ya. Sunnahna dina witir aos-aosan surah sabada Fatihah teh rakaat kahiji surah Al-A'la, rakaat kadua surah Al-Kafirun, rakaat katilu dihijikeun 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu sunnah dina salat witir, dina salat ganjil. Tah kembali ke permasalahan berbuka dengan kurma itu ganjil. Bapak alhamdulillah di kaping hiji juga kaping 7 kamari selalu berbuka dengan kurma dan selalu berbuka dengan ganjil 3 kurma. Saatos kurma neme eueut cai herang bapak. Itu sunnah Nabi, tuturkeun Nabi dan Nabi miwarangna kitu sok buka teh ku kurma. Ya, saatos kurma bapak eueut cai tah tos di dinya manaon anu aya bapak mah. Kadang aya kolot kana kolot. Naon we aya jajanan? Orang kali jajan geuning. Tos kitu langsung ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Oke, sabada sholat maghrib nembe imam sangu, nembe makan yang berat-berat.
Jadi makanya kenapa disebut ta'jil, menyegerakan, berbuka dengan segera dengan kurma dulu. Sholat maghrib dulu, habis sholat baru makan. Makan yang berat-berat. Tong seueur teuing sabab urang bade taraweh, bisi tarawehna nundutan kalangkung. Sementara pahala taraweh kan luar biasa ageung. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan salat tarawih dengan dasar iman dan ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu dari Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sama dengan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosa yang telah lalu. Semua dosa akan Allah ampuni kecuali satu dosa. Nawan? Semua dosa akan Allah ampuni dengan puasa kita, dengan tarawih kita, kecuali satu dosa anu moal diampuni. Nawan? Kali deui jawab. Semua dosa akan Allah ampuni dengan puasa kita dan tarawih kita, kecuali satu dosa yang tidak akan Allah ampuni. Dosa naon? Naon? Dosa syirik. Ya, asyirku billah, menyekutukan Allah. Kalau dosa syirik itu tidak akan diampuni karena harus bertaubat dulu. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Ya, urang seueur dosa teu? Seueur urang sok ngabohong ka orang tua. Dosa eta teh. Sok nyentak ka orang tua. Dosa eta teh. Ya. Ya. Sok dolim ka batur, dosa eta teh. Sok ngaledek ka batur, kuliying, dosa eta teh. Ya, sok puasa, tarawih insyaallah diampuni. Tapi anu ngaranna syirik mah menduakan Allah, menyekutukan Allah, ada sesembahan lain selain Allah, dan ada kepercayaan lain kepada selain Allah. Ya, maka itu termasuk syirik. Kedah minta ampun ke Allah, kedah istighfar heula ka Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, kade cik ayeuna Bapak narosin contoh syirik anu khafi, syirik anu jiga teu syirik padahal syirik ya. Kalau kamu sakit, kamu suka makan obat enggak? Jawab, Bapak tanya. Kalau kamu sakit suka makan obat enggak? Suka. Setelah makan obat suka sembuh? Suka. Alhamdulillah sembuhnya. Cik Bapak naros. Ari urang tiasa sembuh tina penyakit kunaon? Ku obat. Wah, berarti syirik eta. Syirik eta teh. Allahna leungit eta. Siapa yang menyembuhkan dari penyakit? Allah. Makanya doa bagi yang sakit kan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Anta asy-syafi. Engkau ya Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan kita itu adalah Allah, bukan obat. Obat itu hanya sababiyah, hanya syariat. Kita itu wajib berobat atau bersyariat karena diperintahkan tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kedah berobat mah, tetapi yakini dalam hati
bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, bukan obat. Obat itu hanya sababiyah, hanya sebab kita sembuh. Yang menyembuhkan tetap Allah. Allah menyageurkeun. Lamun aya kepercayaan nu nyageurkeun urang adalah obat, anu nyageurkeun urang adalah dokter, maka syirik eta, syirik khafi eta, teu karasa eta. Wah, alus sama obat teh ieu mah, cager ku obat teh. Wah, eta kade hati-hati. Wah, dokter eta mah alus dokter eta, urang ge cager. Lepas. Alhamdulillah lewat sebab obat ieu, lewat sebab dokter ieu Allah menyembuhkan penyakit saya. Kedah gitu. Makana samemeh imam obat bismillah heula. Beres minum obat alhamdulillah. Emut ka Allah dan nyageurkeun mah Allah. Paham? Hati-hati. Ai syirik anu besarna mah kieu contohna. Ya. Kenapa orang Mekah sebelum Islam datang disebut orang musyrik? Kenapa? Karena mereka selain percaya kepada Allah sebagai Tuhan, percaya oge jeung menyembah ka patung. Jadi di sekitar Ka'bah teh aya 360 patung tina batu disembah tiap hari. Nyembah kana patung. Bukan kumaha nyembah teh juga sujud juga kumaha pokona patung di sekitar Ka'bah teh patung. Jadi di tengahna Ka'bah di sekeliling Ka'bah teh patung. Disembah eta teh patung teh. Orang-orang Mekah sebelum Islam datang ya disembah. Ya, mun di Indonesia misalkan aya animisme dinamisme kana pohon, aya pohon besar umurnya ratusan tahun, pohon beringin, misalkan datang anak pohon kita teh, Mbah, saya ingin kaya, saya ingin dapat jodoh, saya ingin jadi pejabat, misalkan. Kasihlah saya karena pohon teh. Itu musyrik. Paham? Ya. Sekarang di zaman modern geus teu usum kikituan ya. Di zaman modern datang ka dukun ya. Ini contoh musyrik ya, datang ka dukun ya. Mbah, saya ingin dapat jodoh, ini fotonya. Kan cenah geuning istilah di urangnya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, nemak awewe misalkan ditolak teu diterima, datang ka dukun. Mbah, saya ditolak usaha ku si anu aya fotona teu aya ieu fotona dibikeun wah dijampe-jampe teh jadi bobogohan awewe teh wah si mbah syirik eta make pelet make naon gitu ya duka lah gitu supaya istilah gitu asal itu bobogohan jadi bobogohan ya ku si mbah eta make perantara jin lah naonnya. Nah, jadi datang ka dukun termasuk di antara praktek kesyirikan. Ya. Benten sareng nyarengat kieu, nyarengat ngacai apa ajengan, hoyong lanom, hoyong obat. Benten eta mah didoaan dibacakeun ayat Al-Qur'an. Ya. Ari dukun make Al-Qur'an teu henteu dukun mah komunikasi dengan jeung jin ya. Dukun baheula keur zaman nabi-nabi sadacan Nabi Muhammad dukun baheula. Kan aya dina surah misalkan anu dina surah Al-Mulk mah si jin teh kumaha ayatna ayat 4 Sumarjil basara karonanya kubilaka baswasil. Jadi dukun-dukun teh baheula mah osok ngintip kana takdir Allah. Kemudian dilempari dengan bintang-bintang oleh Allah sehingga tidak bisa ngintip naon takdir Allah pikeun seseorang. Ari baheula mah kitu lamun datang ka dukun teh manawi abdi kumahanya enjing naon apal da meunang beja ti jin. Jadi si dukun teh maneh anunya maneh anu oh nya cenah baheula geuning apalan oh geus menang info ti jin menang info tak aya nama jinna yang akan mengintip itu sudah dilempari sama bintang-bintang jadi gak bisa
tidak tahu takdir seseorang besok mau kapan. Coba, kamu tahu gak apa yang akan kamu lakukan besok hari? Jam sakieu keur naon, jam 8 kita tidak tahu. Boa maot kayak sabada kuliah subuh kan teu apa. Yang penting kita hari ini mengerjakan kebaikan. Kita sekarang sedang ngaji, sedang kuliah subuh. Allah tidak menuntut kita beramal esok hari. Yang penting sekarang kita dalam kebaikan. Kalau ada umur panjang Allah takdirkan teruslah dalam kebaikan. Makanya dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, ya bani Adam, la tas'al rizqa god kama la apa? La tatlub rizqa god kama la atlub bi amali god. Ya. Aku tidak, janganlah kalian menuntut rizki besok hari sebagaimana aku tidak menuntut kalian beramal besok hari. Da urang terang nah esok masih kena hidup atau henteu. Bisa jadi kita hari ini meninggal, bisa jadi. Makanya teruslah dalam kebaikan setiap hari. Dan kembali ke permasalahan bahwa sesuai dengan judul yang disampaikan, sunnah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air. Hikmahnya bahwa kenapa kita harus berbuka dengan kurma? Karena kurma mengandung manis, dan manis itu bisa lebih cepat diserap oleh tubuh untuk mendapatkan energi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari Bapak sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka